Halo adik-adik, balik lagi di Nusa Channel. Kebetulan hari ini bukan hari ini sih, kemarin saya dapat sebuah kasus baru. Itu untuk pengguna iPad mini 6 ya. Karena saya kan pengguna iPad mini 6 dan dipakai untuk live streaming. Ya, saya tidak tahu ini apakah memang dari masalah yang iPad mini 6-nya sendiri atau memang dari fungsi kabelnya yang tidak tahu. Jadi iPad mini 6 kan punya cas bawaan itu 20 watt ya. Cas bawaannya iPad mini 6 itu 20 watt. Nah, terus defaultnya itu dia kan pakai konverter tipe C HDMI AV HDMI tipe C. Itu beda dengan yang kemarin kan saya lihatkan itu di video sebelumnya. Ada dua koneksi, itu yang pertama yang Lightning, ada yang tipe C ya. Saya kan sudah pakai yang tipe C. Nah, permasalahan yang baru yang muncul itu di tipe C nya sendiri kalau ini kan tipe C nya itu kalau disambungkan pakai extension yang saya coba, ini merek Ugreen ya, saya tidak menjatuhkan merek Ugreen, cuman saya mencoba 3 varian kabel, 3 jenis kabel Ugreen, 2 kabel yang sama dan satu yang tipe kali yang berbeda. Saya coba extension ini normal, awalnya sih tidak bisa, sekarang sudah saya coba normal. Yang jadi masalahnya itu kalau misalkan kita pakai dia dalam kondisi charge-nya tersambung ke konverter AV-nya, nanti kita lihat itu langsung. Kalau misalkan saya sambungkan dia ke konverter AV-nya, itu tampilan di OBS-nya malah hilang, cuman suaranya masuk. Nah, itu sempat saya mencari, ada sih beberapa solusi yang saya dapat, tapi itu juga bukan berarti dia tidak akan ada masalah selanjutnya. Dia akan tetap ngeblank. Sudah tak coba, tak oprek, daripada kita nanti tak lihatkan ya. Oke, kita langsung saja lihat kita langsung masuk ke tampilan PC ya. Sebelum tampilan PC saya lihatkan dulu model sambungannya yang dipakai yang kayak gimana biar nggak keliru. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini kita sudah masuk di apa? Sudah masuk nggak tuh, salah. Itu bukan sudah masuk, Pak. Ini tampilan untuk iPad mini 6 yang tersambung. Ini larinya ke Elgato. Oh ya, ini ada kipas. Tetap saya pakai kipas karena bagian belakangnya ini kan masih agak panas. Nggak panas sih sebenarnya, cuman nggak enak aja karena nggak pakai pembungkus. Nah, balik lagi. Ini yang saya bilang itu konektor AV to HDMI tipe C. Ini tipe C nya. Nah, ini kabel HDMI nya, ini kabel charger. Ini charger 20 watt. Saya pakai merek Anker karena cas orinya itu, batu orinya dia punya kaki yang berbeda. Nah, kita back to video. Ini dia tampilannya di OBS. Ini kondisinya normal jika langsung memakai kabel tipe C nya. Nah, yang jadi masalah itu ini kan konektornya berat. Jadi kalau misalnya kita pakai live streaming itu gripnya tangan kita ini, yang tangan kiri biasanya agak bermasalah. Bukan agak bermasalah sih, nggak terlalu enak untuk digenggam HP-nya karena di sisi kiri ini ada sesuatu yang lebih berat. Nah, makanya untuk dulu yang tipe Lightning saya juga punya konektor yang seperti ini dan itu alhamdulillah tidak bermasalah. Cuman dia ndak ngisi, dia ndak support untuk fast charging. Nah, ini jadi kendalanya. Saya ndak tahu apakah ini support di fast charging, tapi di keterangannya dia mampu angkat sampai 100 watt. Ini kabel extensionnya. Nah, apa yang jadi masalah fatal ketika ini disambungkan dalam keadaan tercas seperti ini? Efeknya itu di dalam OBS tampilannya dia tidak nyala, tapi audionya masuk. Jadi layar ini kan dia tidak nyala.
Nah ini kan, nah, dia nggak ada tampilan tapi suara masuk kayak begini, dia masuk. Terus saya tidak tahu, semoga nanti ada merek yang Ugreen atau entah dari pembaruan iPad mini-nya 6-nya mungkin yang lebih mensupport tuh seperti ini, karena berat juga Pak kita pakai untuk iPad mini 6. Nah, ada beberapa solusi yang bisa saya bantu kasihkan untuk ada beberapa solusi yang bisa saya kasihkan untuk apa penggunaan kabel ini. Cuman saya tidak tahu apakah bisa dimanfaatkan atau gimana sih. Yang jelasnya ini saya coba kemarin terapkan, kadang berhasil dan kadang tidak, tapi mungkin di tempat lain bisa. Oke, kita langsung masuk ke tampilan piece-nya aja ya, gimana seharusnya ya, atau tunggu, atau kita coba dulu ini ya. Cuman masalahnya kalau kita pasang ini, trouble yang muncul itu di OBS nya jadi nge-crash gitu. Ya mungkin kalau memang nanti permintaannya mau ditampilkan ya saya tampilkan, tapi untuk sekarang kita tidak usah tampilkan dulu kalau ini terpasang ya. Saya kasih lihatkan aja beberapa langkah yang bisa dicoba untuk memanfaatkan itu kabel ini biar dia ada tampilan di sini. Oke. Saya kasih lihat ya. Jadi kan defaultnya ini dia sebelum kita masuk ke PC-nya kan, ini defaultnya dia ini mana sih ini, Elgato AD60S. Ini tanpa menginstal aplikasi Elgato-nya ya. Defaultnya dia ini suaranya masuk dan no delay. No delay. Kalau kita pakai kabel itu, efeknya delay. Jadi kita harus pakai untuk aplikasi OBS-nya sendiri, baru dia no delay. Yang jadi masalah di ini OBS jadi nge-crash gitu loh. Kalaupun ada mungkin yang pernah mencoba, bisa dibantu komentarnya atau kita sharing sekalian. Karena ini juga saya sudah utak-atik dari sebulan yang lalu, tapi masih belum dapat. Saya belikan iPad mini 6 dari awal bulan 2 kalau saya tidak salah. Ini sudah bulan 3. Itu saya sudah ngoprek 3 kabel, bahkan ini saya sudah belikan kabel HDMI yang 4K. Itu masih sama, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, coba tahu ada ya. Kita masuk ke solusinya itu. Oke, kita masuk di PC. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi OBS-nya. Jadi kita lewati dulu, kita skip untuk yang setting bagaimana menampilkan ini bla 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 bla. Sudah ada beberapa yang pernah menjelaskan. Adapun saya pernah buat terdahulu untuk menampilkan di OBS ya. Sekarang kita akan ini kan no delay, terus suara masuk. Nah, masalah yang paling sering muncul adalah ketika kita pakai extension yang tadi, suaranya masuk, gambarnya hilang. Atau di sini kita biasanya kenal itu dengan blank. Tapi kalau di anak-anak streamer biasanya bilang sih mati lampu. Itu bilang mati lampu karena dia tampilannya gelap Pak, blank. Nah, suaranya masuk, cuman tampilan tidak bisa muncul. Jadi saya kemarin sempat ngutak-ngatik, akhirnya saya dapat satu solusi untuk bisa menampilkan itu. Sayangnya solusi itu hanya bisa digunakan sebentar sekali, karena setelah beberapa menit itu dia delay lagi suaranya. Ya, solusi lainnya itu kita install aplikasi Elgato-nya. Nah, beberapa solusi yang saya dapat itu saya langsung tampilkan saja Pak ya. Nah, solusi yang pertama saya dapat itu kita masuk di ini, salah. Kita ketik di situ device manager ya, device manager. Ketik saja ini device manager. Ketik di sini device manager, masuk di search. Ya, ini kita ulang ya. Jadi kita ulang dari situ. Ini masuk di search, terus ketik di sini device manager ya. Cuman kan sekarang sudah ada saya. Jadi kita ketik itu device manager ini. Terus kita klik.
Astaga, dia muncul di layar satunya. Nah, oke. Ini device manager. Kalau kecilan kita tak gedein dikit dulu ya. Salah dong. Nah, nggak ngaruh. Dia cuma besarannya saja yang ngaruh. Ya. Device manager ini ada sini pilihannya universal serial bus controller. Bahasa kampung saya sekali nih, Pak. Nah, di sini kan ada beberapa ini kan perangkat sih. Ini perangkat yang terbaca oleh aplikasi sistem operasinya. Aplikasi. Ini ada perangkat yang terbaca dari sistem operasi. Ada beberapa USB. Nah, salah satu USB yang terpakai itu satu USB root hub 3.0 karena Elgato itu maksudnya di 3.0. Terus ini generic super speed USB hub itu karena saya pakai satu extender. Ada tambahan port extender untuk USB ku, makanya ini muncul. Terus ini itu untuk pengaturan USB-nya sendiri. Nah, ini ada 3 kan saya muncul karena kemarin portnya sudah diaktifkan semua. Jadi kalau misalkan salah satunya itu tadi salah satu saran, bukan salah satu. Semua dari ini yang muncul di sini di USB, kalau bisa diklik kanan, baru properties ya. Ingat, klik kanan properties. Terus cari ini paling ujung kanan. Paling ujung kanan itu power management. Power managementnya ini biasanya defaultnya atau standarnya itu tercentang di pilihan allow the computer to turn off the device. Allow the computer to turn off this device to save power. Uish, jago bahasa Inggris, Pak. Biasa di kampung. Nah itu biasanya tercentang. Kenapa nih saya apa sih bahasa keren-kerennya sedikit, guys? Di sini biasanya checklist. Cuman saya uncek itu karena itu tadi salah satu solusi Oh iya, kita artikan dulu, Pak. Jadi ini artinya allow the computer to turn off this device to save power. Jadi kalau misalkan menurut PC power yang digunakan berlebihan untuk satu port USB maka sistem bisa mematikan langsung power dari USB itu. Jadi secara otomatis kalau misalkan sistem mendeteksi overpower ini, matikan gitu. Jadi kita lepas ini allow to the computer. Jadi kita tidak membiarkan sistem untuk mematikan sendiri perangkat itu. Jadi dia bisa disable sendiri. Efeknya apa ya? Itu tadi efeknya. Portnya mati, suaranya mati, suaranya nyala, tampilan tidak masuk. Nah, jadi ini dimatikan ya. Allow the computer. Semua diperiksa satu-satu, Pak. Semua diperiksa. Yang ada di power management uncek semua. Yang ada. Pokoknya ada power managementnya, di uncek. Ini setahu USB composite tidak ada. Jadi USB composite tidak ada. USB root. Nah kan? Semua di turn off. Udah? Harusnya sih sudah. Harusnya. Itu seharusnya sudah bisa kembali digunakan. Untuk kabel ini, ekstensi dari Ugreen ini. Tapi ada satu masalah kendala. Ya. Ada lagi satu kendala yang jadi menurutku fatal sih, karena kalau kita uncek dia itu yang ini, kita uncek ini, uncek yang ini tadi, suaranya delay kembali. Itu tampilannya masuk, suaranya delay. Nggak kayak yang sekarang. Nah, itu suaranya normal, nggak ada perubahan. Tetap. Suaranya masuk pas presisi. Secara delaynya itu sepersekian detik, karena yang namanya mirroring nggak ada yang real time zero, nggak, pasti 000 sekian. Kalau pakai ini delaynya bisa sampai 1-2 detik, diklik tek baru bunyi. Itu tadi. Jadi kalau misalkan kasusnya ini sudah dicabut, terus itu juga sudah dimatikan tadi, yang ini sudah dimatikan allow-nya, tapi dia masih delay atau non gambar, non display, sedikit saran mungkin restart iPad-nya, usahakan disable semua, terus restart OBS-nya, restart PC-nya, baru sinkron ulang, colok ulang. Kalau perlu ini kita klik ini refresh, ini scan ulang.
biar dia dapat kembali. Nah, kalau sudah ini semua dan masih ada delay atau masih tidak tampil, masih ada satu yang jadi problem, yaitu ini. Coba masuk di edit power plan. Apa itu edit power plan? Ini. Edit power plan itu munculnya nanti kayak gini. Munculnya kayak gini. Kita pilih change advance power setting. Power setting ya. Klik ini, change advance power setting. Kok terbuka ya ini. Ini yang muncul. Dia terbuka di layer 1 karena itu jadi primer. Dia munculnya ini. Apapun yang di atas harusnya sesuai dengan pilihan yang dari sini. Jadi kalau misalnya kita pilih apa, ini kan ada beberapa. Jadi ini ngikut di sini. Lihat kalau misalnya ini, oh ini. Jangan sampai kita rubah yang lain, ternyata yang aktif itu high performance. Nah, di high performance itu ada namanya USB setting. Semua sih mau di mana-mana, cuman kita cari yang aktifnya ini, cari keterangan yang aktif. Terus pilih USB setting, USB selective suspend setting. Usahakan ini disable. Kenapa? Ya, fiturnya sama dengan yang tadi. Cuman kalau itu tadi di uncheck, tapi di sini masih enable, biasanya itu masih running untuk mematikan port. Jadi kalau misalnya kenapa Windows harus mematikan port USB? Karena kalau dia menggunakan itu terus aktif, bisa jadi dia memakan memori kah, prosesor kah, karena dia akan tetap terbaca satu proses, makanya dia terminate itu, terminate atau suspend, supaya prosesnya itu yang digunakan dalam satu sistem itu lebih ringan. Cuman ya itu resikonya. Ini usahakan disable. Nah, setauku itu sudah semuanya untuk penggunaan ini. Tapi kalau saya sih saran, lebih baik cabut kabel ekstensinya, terus tunggu update dari OS-nya sendiri. Karena harusnya ini support 100 watt, tapi dia tidak bisa support ketika kita sambungkan ke Lightning. Atau kemarin juga saya sempat diskusi dengan beberapa streamer, dia pakai konektor yang lain yang kayak model dock itu, DOC kayak yang sampai DOG. Dia pakai itu yang merek kalau saya tidak salah T1 itu atau apa merek. Itu rekomendasi dijual di distributor Apple resmi kayak di ME Gallery, iBox ya. Segmen di iBox cari, cuman ya selisih harganya beda jauh. Kemarin ada yang jual 12, ada yang 900, sedangkan ini kan harganya 16. Cuman yang kemarin dapat diskon jadi harganya 13, beda 100.000 dengan yang produk KW-nya. Bukan KW sih, non ori Apple. Jadi saya pilihnya ini. Ya itulah kendalanya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin itu saya kesimpulannya itu, kalau memang mau main live streaming menggunakan iPad mini 6 dengan tampilan yang maksimal seperti tampilan ini, sebaiknya konektor yang digunakan masih tetap yang konektor ini. Nah, kenapa? Ya kita tidak ingin di tengah-tengah live streaming kan berubah. Itu saja mungkin dari saya. Kalaupun ada yang tetap ingin menggunakan New Green, saya doakan semoga normal, dan kalau misalkan yang normal bisalah dibantu komen di bawah ya, biar kita juga sama-sama sharing. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kalau terhibur silahkan ditekan tombol like-nya Kanda ya. Kalau memang tidak terhibur, dislike dan komentar. Oke, salam.